Sejarah panjang suku Jawa bermula jauh sebelum catatan tertulis dikenal manusia. Pulau Jawa, yang kelak menjadi tanah utama orang Jawa, telah dihuni sejak ratusan ribu tahun lalu. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan Homo erectus di Sangiran dan Trinil, yang sering disebut sebagai manusia Jawa. Penemuan ini menandakan bahwa wilayah Jawa merupakan salah satu pusat awal kehidupan manusia purba di dunia. Seiring berjalannya waktu, gelombang migrasi manusia modern dari Asia daratan mulai menetap di Pulau Jawa, membawa kebudayaan bercocok tanam, sistem kepercayaan animisme, serta struktur sosial sederhana yang menjadi fondasi budaya Jawa awal. Masyarakat Jawa purba hidup sangat dekat dengan alam. Gunung, sungai, hutan, dan laut bukan sekedar ruang hidup, tetapi juga dianggap memiliki kekuatan spiritual. Gunung dipandang sebagai tempat bersemayam roh leluhur dan kekuatan gaib, sedangkan sungai menjadi sumber kehidupan sekaligus jalur komunikasi. Pola hidup agraris mulai berkembang ketika orang Jawa kuno mengenal pertanian padi, yang kelak menjadi inti kebudayaan Jawa. Dari sinilah lahir nilai gotong royong, kerja kolektif, dan rasa kebersamaan yang masih melekat kuat dalam karakter orang Jawa hingga hari ini. Pada masa ini, kepercayaan masyarakat Jawa didominasi oleh animisme dan dinamisme. Mereka meyakini bahwa setiap benda memiliki roh dan kekuatan. Ritual-ritual dilakukan untuk menghormati leluhur dan menjaga keseimbangan alam. Tradisi sesaji, upacara panen, serta pemujaan terhadap roh nenek moyang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keselarasan antara manusia, alam, dan dunia gaib mulai membentuk cara pandang orang Jawa terhadap kehidupan, yang kelak dikenal sebagai konsep rukun dan harmoni. Seiring waktu, masyarakat Jawa mulai berkembang menjadi komunitas yang lebih kompleks. Mereka membangun permukiman tetap, menciptakan sistem kepemimpinan lokal, dan mengembangkan bahasa sebagai alat komunikasi budaya. Bahasa Jawa awal tumbuh dari interaksi antar kelompok dan menjadi sarana pewarisan nilai, cerita, serta mitos leluhur. Cerita-cerita lisan tentang asal-usul dunia, tokoh-tokoh sakti, dan perjalanan leluhur diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk identitas kolektif orang Jawa. Paragraf awal sejarah ini menunjukkan bahwa suku Jawa bukanlah hasil dari satu zaman atau satu peristiwa, melainkan buah dari proses panjang ribuan tahun. Nilai-nilai dasar seperti kesabaran, kebijaksanaan, penghormatan terhadap alam, dan rasa hormat kepada leluhur telah tertanam sejak masa paling awal. Inilah akar terdalam budaya Jawa, akar yang terus tumbuh, beradaptasi, dan bertahan melewati masuknya pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga dunia modern, tanpa pernah benar-benar kehilangan jati dirinya. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha dan lahirnya peradaban Jawa kuno. Memasuki awal milenium pertama Masehi, tanah Jawa mengalami perubahan besar yang menjadi titik penting dalam sejarah suku Jawa. Melalui jalur perdagangan laut yang menghubungkan India, Asia Tenggara, dan Nusantara, para pedagang serta pendeta dari India membawa ajaran Hindu dan Buddha ke Pulau Jawa. Pengaruh ini tidak datang melalui penaklukan, melainkan melalui proses akulturasi yang damai. Orang Jawa tidak serta-merta meninggalkan kepercayaan leluhur mereka, tetapi menyerap unsur-unsur baru tersebut dan memadukannya dengan tradisi lokal. Inilah ciri khas budaya Jawa, mampu menerima pengaruh luar tanpa kehilangan identitas dasarnya. Dari proses akulturasi tersebut, lahirlah kerajaan-kerajaan awal di Jawa, seperti Tarumanegara di Jawa Barat dan Kalingga di Jawa Tengah. Kerajaan-kerajaan ini menandai lahirnya sistem pemerintahan terpusat, stratifikasi sosial, serta penggunaan aksara dan bahasa Sanskerta dalam prasasti.
Prasasti-prasasti batu menjadi bukti tertulis pertama tentang keberadaan orang Jawa sebagai masyarakat beradab yang memiliki hukum, raja, dan tatanan sosial. Pada masa ini, konsep raja sebagai wakil dewa mulai dikenal, namun tetap disesuaikan dengan pandangan Jawa yang menekankan keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Puncak kejayaan peradaban Jawa kuno terlihat pada masa kerajaan Mataram kuno, yang berlandaskan ajaran Hindu dan Buddha secara bergantian. Dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra membangun karya-karya monumental yang hingga kini menjadi simbol kebesaran budaya Jawa, seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Bangunan-bangunan ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga cerminan kosmologi Jawa, pandangan tentang alam semesta yang bertingkat, harmonis, dan teratur. Relief-relief pada dinding candi menggambarkan kisah Ramayana, Mahabharata, serta ajaran moral tentang kehidupan, karma, dan kebajikan. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Hindu-Buddha memperkaya filosofi hidup orang Jawa. Konsep dharma, karma, dan moksa diserap ke dalam pandangan hidup Jawa dan berpadu dengan nilai lokal seperti eling lan waspada, kesadaran diri, dan kehati-hatian dalam bertindak. Sastra Jawa kuno berkembang pesat, menghasilkan kakawin dan kitab-kitab filsafat yang berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual. Bahasa Jawa mulai berkembang dalam berbagai tingkatan, mencerminkan kesadaran sosial akan tata krama, sopan santun, dan hierarki. Meskipun struktur sosial menjadi lebih kompleks, masyarakat Jawa tetap menjunjung tinggi nilai harmoni. Konflik sebisa mungkin diselesaikan melalui musyawarah, dan kekuasaan raja idealnya dijalankan dengan kebijaksanaan, bukan kekerasan. Raja yang baik adalah raja yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Konsep inilah yang kemudian melahirkan gambaran pemimpin Jawa sebagai sosok yang halus, tenang, dan penuh wibawa. Periode Hindu sampai Buddha ini membentuk fondasi kuat bagi identitas suku Jawa. Seni, arsitektur, sastra, dan filsafat berkembang pesat dan meninggalkan warisan yang sangat mendalam. Bahkan setelah ajaran Islam dan pengaruh Barat masuk ke Jawa, nilai-nilai dari masa ini tetap hidup, tersimpan dalam adat istiadat, bahasa, serta cara pandang orang Jawa terhadap kehidupan dan kekuasaan. Setelah berakhirnya masa Mataram kuno, sejarah suku Jawa memasuki fase baru yang ditandai oleh bangkitnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur. Kerajaan Kediri menjadi salah satu pusat kebudayaan Jawa yang sangat berpengaruh. Pada masa ini, sastra Jawa kuno mencapai tingkat kematangan yang tinggi. Karya-karya besar seperti Kakawin Baratayuda, Smaradahana, dan Hariwangsa lahir bukan hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai cermin nilai-nilai moral, politik, dan filosofi hidup orang Jawa. Raja dipandang sebagai penjaga keseimbangan dunia, sementara rakyat menjalani hidup dengan prinsip kesetiaan dan pengabdian. Kediri kemudian digantikan oleh Kerajaan Singhasari, yang muncul sebagai kekuatan politik dan militer baru di Jawa. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar seperti Ken Arok, Anusapati, dan terutama Kertanegara, Singhasari memperluas pengaruhnya keluar Jawa. Kertanegara dikenal sebagai raja visioner yang memadukan ajaran Hindu dan Buddha dalam konsep Siwa Buddha, sebuah bentuk sinkretisme yang sangat khas Jawa. Ia memandang kekuasaan bukan sekedar alat dominasi, tetapi sebagai sarana untuk menyatukan Nusantara secara spiritual dan politik. Puncak kejayaan suku Jawa dalam sejarah klasik terjadi pada masa Kerajaan Majapahit. Berdiri pada akhir abad ke-13, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Di bawah kepemimpinan raja-raja seperti Raden Wijaya dan Hayam Wuruk, serta didukung oleh kecerdasan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit berhasil membangun struktur pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada menjadi simbol tekad penyatuan Nusantara, sekaligus mencerminkan semangat kepemimpinan Jawa yang berorientasi pada persatuan dan stabilitas.
Majapahit bukan hanya kekuatan politik, tetapi juga pusat kebudayaan Jawa yang sangat maju. Sistem hukum, administrasi, perdagangan, dan diplomasi berkembang pesat. Kitab Negara Kertagama mencatat kebesaran Majapahit dengan detail, menggambarkan wilayah kekuasaan yang luas, serta kehidupan istana yang penuh tata krama dan simbolisme. Seni bangunan, seni pahat, dan seni pertunjukan berkembang dengan pesat, memperkaya ekspresi budaya Jawa. Wayang, sebagai media cerita dan ajaran moral, semakin mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan spiritual, masyarakat Jawa pada masa Majapahit hidup dalam suasana toleransi yang tinggi. Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal hidup berdampingan. Nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, lahir dari konteks ini dan menjadi salah satu warisan terbesar Majapahit bagi identitas bangsa Indonesia. Orang Jawa memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari keseimbangan alam. Namun, di balik kejayaan tersebut, benih-benih perubahan mulai tumbuh. Faktor internal seperti perebutan kekuasaan dan faktor eksternal seperti perubahan jalur perdagangan, serta masuknya Islam perlahan menggeser dominasi Majapahit. Meski demikian, nilai-nilai Jawa yang dibentuk pada masa ini tidak pernah benar-benar hilang. Konsep kepemimpinan, kebijaksanaan, tata krama, dan pandangan hidup yang halus tetap diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan hingga masa modern. Runtuhnya pengaruh Majapahit membuka lembaran baru dalam sejarah panjang suku Jawa. Sejak abad ke-14 hingga ke-16, Islam mulai berkembang pesat di tanah Jawa, bukan melalui penaklukan bersenjata, melainkan lewat perdagangan, pernikahan, dan dakwah yang penuh kebijaksanaan. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, Arab, dan Asia Tenggara berinteraksi langsung dengan masyarakat pesisir Jawa. Dari interaksi inilah Islam perlahan diterima, disesuaikan, dan diolah dengan cara Jawa, sehingga melahirkan bentuk keberislaman yang unik dan berakar kuat pada budaya lokal. Peran Wali Songo menjadi sangat penting dalam proses Islamisasi Jawa. Mereka tidak memaksakan ajaran baru secara kaku, melainkan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang sudah dikenal masyarakat. Wayang digunakan sebagai media dakwah, gamelan dijadikan sarana syiar, dan upacara-upacara adat diberi makna spiritual Islam. Konsep ketuhanan Islam dipadukan dengan filsafat Jawa tentang keseimbangan dan keselarasan hidup. Dari sinilah lahir budaya Islam Kejawen, sebuah bentuk spiritualitas yang menekankan batin, laku hidup, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Perubahan ini juga memengaruhi sistem kekuasaan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram Islam muncul sebagai pusat politik baru di Jawa. Raja tidak lagi dipandang sebagai dewa, tetapi sebagai Khalifatullah atau wakil Tuhan di bumi. Namun, konsep kepemimpinan Jawa tetap dipertahankan. Raja harus adil, bijaksana, dan mampu menjaga harmoni antara rakyat dan alam. Keraton menjadi pusat budaya, tempat nilai-nilai Jawa dan Islam dipadukan dalam tata krama, bahasa, dan ritual kehidupan. Dalam kehidupan masyarakat, ajaran Islam memperkaya nilai moral orang Jawa. Konsep nrimo ing pandum, menerima takdir dengan ikhlas, berpadu dengan ajaran tawakal. Kesabaran, kesederhanaan, dan pengendalian diri menjadi nilai utama. Tradisi selamatan, kenduri, dan tahlilan berkembang sebagai bentuk kebersamaan sosial sekaligus ritual spiritual. Masyarakat Jawa memandang agama bukan hanya sebagai aturan ibadah, tetapi sebagai jalan hidup yang menyatu dengan adat dan tradisi. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, jejak masa Hindu-Buddha dan kepercayaan leluhur tidak serta-merta hilang. Candi-candi tetap dihormati sebagai warisan budaya, mitos-mitos lama tetap hidup dalam cerita rakyat, dan simbol-simbol lama diberi makna baru. Inilah kekuatan budaya Jawa, kemampuan untuk bertransformasi
tanpa kehilangan jati diri. Orang Jawa tidak memutus masa lalu, tetapi merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Transformasi budaya ini membentuk karakter suku Jawa yang dikenal hingga kini. Halus dalam tutur kata, dalam berpikir, dan kaya akan simbol makna. Islamisasi Jawa bukan sekedar pergantian agama, melainkan proses panjang pembentukan identitas baru yang menyatukan keyakinan, adat, dan filsafat hidup. Proses ini menjadi jembatan menuju era berikutnya, ketika suku Jawa harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, kedatangan bangsa Eropa dan kolonialisme. Memasuki abad ke-16, kehidupan suku Jawa kembali mengalami guncangan besar dengan datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Awalnya, mereka datang sebagai pedagang, namun perlahan berubah menjadi penguasa. Portugis, kemudian Belanda melalui VOC, mulai mencampuri urusan politik kerajaan-kerajaan Jawa. Campur tangan ini memecah keseimbangan lama antara kekuasaan raja, adat, dan rakyat. Tanah Jawa yang sebelumnya diatur oleh nilai-nilai tradisional dan spiritual, kini dipaksa masuk ke dalam sistem ekonomi kolonial yang menitik beratkan keuntungan semata. VOC memanfaatkan konflik internal kerajaan-kerajaan Jawa untuk memperkuat pengaruhnya. Kerajaan Mataram Islam yang sempat berjaya perlahan melemah akibat perang saudara, perebutan tahta, dan perjanjian-perjanjian yang merugikan. Perjanjian Giyanti menjadi salah satu titik paling menentukan, membagi Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga meninggalkan luka mendalam dalam struktur sosial orang Jawa, memecah kesatuan budaya yang sebelumnya kuat. Di bawah kekuasaan kolonial Belanda, rakyat Jawa mengalami penderitaan yang berat. Sistem tanam paksa memaksa petani menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan nila, sementara kebutuhan hidup mereka sendiri terabaikan. Kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, dalam diam dan kesunyian, nilai-nilai Jawa seperti kesabaran, keteguhan, dan daya tahan batin menjadi sumber kekuatan untuk bertahan. Perlawanan terhadap penjajahan tidak pernah padam. Puncak perlawanan rakyat Jawa tercermin dalam Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada awal abad ke-19. Perang ini bukan sekedar konflik militer, melainkan juga perang spiritual dan moral. Diponegoro dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, penjajahan, dan perusakan nilai-nilai Jawa. Dukungan rakyat dari berbagai lapisan menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dan kesadaran kolektif orang Jawa mulai tumbuh kuat. Meskipun perlawanan bersenjata sering berakhir dengan kekalahan, penjajahan justru memunculkan bentuk perlawanan baru. Pendidikan modern, sastra, dan gerakan kebudayaan mulai berkembang di kalangan kaum terpelajar Jawa. Mereka mulai mempertanyakan sistem kolonial dan mencari jalan untuk membebaskan diri melalui pemikiran dan organisasi. Kesadaran ini menjadi benih bagi lahirnya gerakan nasional di kemudian hari. Era penjajahan meninggalkan jejak pahit, tetapi juga membentuk karakter suku Jawa yang semakin matang. Orang Jawa belajar bertahan, beradaptasi, dan melawan dengan cara yang halus namun bermakna. Nilai sabar, tepo seliro, dan kebijaksanaan batin tetap hidup, bahkan di tengah penindasan. Dari penderitaan inilah lahir kesadaran baru bahwa suku Jawa bukan hanya bagian dari kerajaan atau budaya, tetapi juga bagian dari bangsa yang kelak bernama Indonesia. Memasuki awal abad ke-20, suku Jawa berada pada persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Penjajahan yang panjang telah melahirkan generasi baru orang Jawa yang mulai mengenal pendidikan modern,
pemikiran kebangsaan, dan kesadaran akan identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh pergerakan nasional banyak lahir dari lingkungan budaya Jawa, membawa nilai-nilai lokal seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, dan pengendalian diri ke dalam perjuangan melawan kolonialisme. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo menjadi wadah awal bagi kaum terpelajar Jawa untuk memperjuangkan kemajuan melalui pendidikan dan persatuan. Perjuangan orang Jawa dalam pergerakan nasional tidak selalu berbentuk perlawanan bersenjata. Banyak tokoh memilih jalur diplomasi, pendidikan, dan budaya. Nilai Jawa tentang alus dan neli nanging ora keli mengikuti arus tanpa hanyut, mewarnai strategi perjuangan. Dalam pidato, tulisan, dan diskusi, para pemimpin Jawa menyuarakan pentingnya kemerdekaan, harga diri, dan persatuan bangsa. Nilai-nilai ini kemudian menyatu dengan semangat dari berbagai suku lain di Nusantara, membentuk fondasi perjuangan nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, suku Jawa memainkan peran penting dalam pembentukan negara baru. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu diterima luas. Namun, nilai-nilai budaya Jawa tetap memengaruhi gaya kepemimpinan, birokrasi, dan kehidupan sosial. Konsep musyawarah, gotong royong, dan keharmonisan sosial menjadi prinsip yang terus dijaga. Di desa-desa Jawa, tradisi lama tetap hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Selamatan, adat pernikahan, dan upacara adat masih dijalankan dengan penuh makna. Di era modern, suku Jawa menghadapi tantangan globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Banyak orang Jawa merantau ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri, membawa serta nilai budaya mereka. Di tengah perubahan ini, identitas Jawa terus beradaptasi. Bahasa Jawa mungkin tidak lagi digunakan sepenuhnya oleh generasi muda. Namun, filosofi hidup seperti kesederhanaan, penghormatan kepada orang tua, dan pencarian keseimbangan batin tetap diwariskan, meski dalam bentuk yang lebih modern. Suku Jawa hari ini bukanlah entitas yang statis, melainkan budaya yang hidup dan terus berkembang. Mereka adalah pewaris peradaban panjang yang dimulai dari masa purba, melewati kejayaan kerajaan, menghadapi penjajahan, dan berkontribusi dalam lahirnya bangsa Indonesia. Sejarah panjang ini membentuk karakter orang Jawa yang dikenal tenang, bijaksana, dan penuh makna dalam setiap langkah hidupnya. Dengan demikian, sejarah suku Jawa bukan hanya kisah masa lalu, tetapi juga cermin perjalanan manusia dalam mencari keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Selama nilai-nilai dasarnya tetap dijaga, budaya Jawa akan terus hidup, bernafas, dan memberi warna bagi peradaban Indonesia dan dunia.